Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yudi Potret, masih di Cibarusa teman-teman. Hari ini tanggal 27 Juli 2025. Kembali saya update terkait normalisasi kali proyek teman-teman yang ada di Cipamengkis. Dan kali proyek ini masih satu saluran dengan kali Cikompeni teman-teman. Namun sudah berada di seberang jalan ya, di area seberang pasar ini masuk ke dalam di Cibarusa kotanya malah ini teman-teman. Dan kita bisa lihat untuk kondisi kalinya cukup membuat kita miris ya teman-teman ya. Aliran kalinya sudah kering, bahkan di sana itu semak belukarnya juga cukup rimbun, bahkan sedimen lumpurnya juga cukup tebal. Ini kita bisa saksikan mulai dikeruk lagi teman-teman ya untuk dinormalisasi. Bahkan untuk di seberang ini udah selesai pengerukannya, cuman masih ada sedimen lumpur di bawah jembatan teman-teman. Jadi belum dikeruk semua. Mungkin nanti ya secara manual atau menggunakan yang beko long armnya. Bekonya bukan long arm sih, cuman standar lah ya. Udah mulai terlihat aliran airnya, bahkan nih batu-batu bibir kalinya mulai kelihatan ya. Jadi kali irigasi ini kalau di daerah-daerah atau di kampung-kampung memang kondisinya seperti ini teman-teman. Dinding kalinya itu menggunakan batu turap kalinya. Oke, kita lihat ke sebelah sana ya. Nah, ini masih terus pengerukan, mantul. Nah, ini sedimen yang ada di bawah jembatan teman-teman, masih cukup tebal karena memang belum terjangkau dengan eskavator mungkin ya. Kita lihat ke sebelah sana, itu kalinya kondisinya sangat memprihatinkan. Oke, bergerak lagi. Ayo bang. Nih kita lihat untuk kondisi dari kali proyek ini teman-teman. Wih, sudah seperti ini ya. Banyak rumput-rumput. Alirannya cuman mungkin sekitar 1 meter sampai setengah meter ya. Kecil banget. Sampai sana tuh, waduh, mengerikan teman-teman. Tentunya nih banyak ular-ular sawah ya, ular tanah tuh baru muncul, dibilangin tuh baru keluar kadal. Kalinya seperti ini dan saat ini sedang dikeruk nih teman-teman. Mantap. Proses normalisasi di Jawa Barat ini memang luar biasa ya teman-teman ya. Ini Cibarusa kota ini teman-teman, kampung Cibarusa kota. Oh, dibikin landai ya seperti awalnya. Jadi memang bawahnya itu mungkin lebarnya sekitar 1-2 meter, tapi di atasnya itu bisa sekitar 5 meter atau 4 meteran lah. Kalau dari bibir sebelah sini, dari bibir sini atas sampai ke sana mungkin bisa lebih dari 5 meter teman-teman. Tapi kalau di bawahnya memang kecil ya, menyesuaikan bentuk awal. Nah, ini batu-batu fondasi pinggir kalinya udah mulai kelihatan. Yang dimana itu ketutup rumput, ketutup tanah-tanah, sekarang sudah mulai kelihatan setelah dikeruk. Ini juga harus ekstra hati-hati biar dinding dari batu kalinya juga tidak rusak. Ya, kelihatan itu dinding-dinding batu kalinya teman-teman. Wow, mantap. Wih, langsung dikorek tanahnya.
Kalau arah ke sana tuh arah Pasar Cibarusa, teman-teman. Wih. Pinggir-pinggirannya langsung dikeruk tanahnya ya. Mantap. Jadi sekaligus buat tanggul baru juga nih, teman-teman. Dan ini masih masuk wilayah Bekasi ya, teman-teman ya, Kabupaten Bekasi. Tanahnya langsung diangkut semua tuh, dikeruk. Nah, airnya perlahan-lahan sudah mulai keluar dari mata air tuh ya, ada mata airnya, teman-teman. Kecil sekali ya mata air, juga rembesan juga tuh. Dan sayang sedimen ini belum dikeruk nih, mungkin nanti ya, karena memang di kolong jembatan agak susah untuk pergerakan arem. Nah, tanahnya dikeruk lagi tuh. Siapa tahu ada ular kadut muncul. Wow. Langsung naik ke dump truck ya. Tuh ada dump trucknya, teman-teman. Jadi langsung diangkut. Nah, teman-teman, saat ini saya sudah bersama warga yang ada di desa apa nih, Bang, namanya, Bang? Desa Poponcol, Cibarusa. Desa Poncol. Ya, Poponcol, Cibarusa. Cibarusa, Bang. Tanggapannya apa dengan adanya normalisasi kali ini, Bang? Wah, kalau dengan adanya normalisasi kali ini, saya sebagai warga di sini sangat senang karena ini jalanan udah kelihatan rapi lagi. Ini mulai rapi lagi, perkampungan di sini juga mulai rapi lagi. Cuman sangat disayangkan kalau normalisasi udah bagus tapi penerangan jalannya tidak ada. Oh, jalan ini gelap, Bang ya? Wah, ini nggak ada lampu sama sekali, Bang. Ini kalau udah malam ya udah. Ini udah kayak ya kalau penerangan jalan tidak ada, itu kejahatan di malam hari itu pasti ada di sini. Oh, pernah ada begal, Bang? Oh, kalau untuk begal di sini ada, Bang. Karena warga di sini mau aktivitas ke pasar buat jualan, itu jam 2 jam 3 mau ke pasar karena tidak ada penerangan, jadi begal di sini sangat ada. Ada ya? Ada. Udah berarti udah pernah ada kejadian ya? Udah, di sini udah ada pernah kejadian yang dekat di depan satu sama di depan pintu air satu. Oke. Berarti harapannya penerangan jalan umum ini perlu dipasang, Bang ya, dari pihak terkait ya, Bang? Oh, saya pribadi sangat mengharapkan itu adanya penerangan jalan di jalan Poponcol ini. Oke, jalan siap. irigasi Poponcol. Oke, siap. Abang siapa namanya, Bang? Saya Wahyu. Bang Wahyu, terima kasih, Bang, atas pendapatnya, Bang. Yuk, sehat selalu ya, Bang. Ya, Bang. Oke. Nah, teman-teman, jadi tadi harapan dari warga ya, dan alhamdulillah warga juga banyak yang merespon secara positif untuk normalisasi kali. Namun warga juga berharap adanya normalisasi kali ini juga diiringi adanya penerangan jalan umum. Memang kalau saya lihat di sini tidak ada lampu lalu lintas ya, atau lampu-lampu jalan raya atau PJE apa ya namanya, lampu jalan raya. Ya itulah. Wih, bayangkan kali ya yang lebar bisa sampai sesempit ini, teman-teman. Selama bertahun-tahun tidak dikeruk. Kita coba turun ke bawah nih. Nekat ya. Apakah bisa diinjek untuk sedimennya?
Oh, ternyata bisa ya. Di sini keras, teman-teman. Nih. Alirannya seperti ini, kecil. Sedimennya keras di sini. Udah menjadi lumpur. Tuh. Bahkan kalau kita turun pun kayaknya bisa, teman-teman, ke bawah. Kali kayak gini. Nah, ini kalau kita lihat dari seberang jalan ya. Seperti ini, teman-teman. Wih, pohon pisang udah mulai ditebang-tebangin, yo. Serem, boy, kalinya lebih parah ini dari kali Tarumajaya. Dari kali Karangsatria lebih parah. Sampai nggak ada aliran airnya loh. Apa dibendung atau bagaimana ini ya? Oke, mulai dikeruk-keruk lagi, teman-teman. Nih, wow. Apakah ada orai? Wah, kebun-kebun singkong ya. Tuh. Siapa tahu ada singkong-singkongnya nih. Tikusnya belum keluar, teman-teman. Wow. Tuh, batu-batu ini dinding kali ya. Ini tanggul ini ternyata, teman-teman. Nah, di bawahnya itu bawah tuh. Ya, dataran rendah di bawah. Ternyata ini tanggul ini. Oh, ya. Ajar. Cus. Pangkat. Papras. Wih. Jadi dinding kali nih, dinding kali yang dari bebatuan ya. Kali-kali zaman Belanda seperti itu. Turapnya masih menggunakan batu. Nah, langsung diangkut ekskavator, teman-teman. Dan ngebuangnya juga hanya di dalam ya. Oke, teman-teman, jadi kalau kita lihat untuk kalinya ini di sini udah mulai dilebarkan ya, teman-teman ya. Namun di sini masih baru mulai dikeruk. Nah, ini kondisi kalinya seperti ini. Ini kali pengairan ya, teman-teman ya. Nah, ini ada dump truck datang lagi buat ngangkut tanah. Nanti kita lihat ke depan, teman-teman, kondisi kalinya seperti apa. Kita jelajahi dulu ya untuk kondisi kalinya. Di sini juga banyak pohon-pohonan tinggi, teman-teman. Kita harus ekstra hati-hati. Wah, ternyata kalinya menyempit. Hanya sekitar 1 meteran lebarnya nih. No, kalau kita ke sana juga masih kelihatan kalinya penuh dengan semak belukar, teman-teman. Oke, kita terus maju ya, karena backlight nih. Kita pelan-pelan aja dari samping. Wah, di sana ada jembatan kecil, pemukiman warga ya, teman-teman ya. Kita ke atas dulu biar lebih safety. Ternyata seperti ini, kalinya kecil sekali.
mengecil. Kita coba bergeser. Wah, mantap ya. Jadi normalisasi ini terus dilakukan di seluruh Jawa Barat. Kalau kita lurus ke depan, wah, ini gedung apa ini? Yang ada saya. Oh, soalnya sekarang. Nah, ini ada gedung tinggi, lantai 3. Kayaknya sekolahan nih. Sekolahan bang ya? Iya, Oh, sekolahan SMP teman-teman. Wah, kalinya cukup panjang ya. Untuk sedimen-sedimennya sudah cukup tebal.